apa sih bedanya antara psikolog dan psikiater? Halo teman-teman. Nah, ketemu lagi kita di episode kali ini, episode Psychologist Insight gitu. Nah, hari ini saya akan membahas apa sih bedanya antara psikolog dan psikiater gitu. Nah, yang kita ketahui gitu bahwa informasi terkait kesehatan mental gitu saat ini sudah sangat banyak dan sangat mudah untuk kita temukan gitu, sehingga literasi kesehatan mental di masyarakat pun juga semakin tinggi dan semakin baik gitu. Semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa oh ya, it's okay kalau saya sedang mengalami isu terkait kesehatan mental gitu. Ketika saya sedang menghadapi permasalahan tertentu, it's okay buat saya untuk pergi ke profesional untuk mencari bantuan gitu. Nah, selama ini gitu sudah cukup banyak yang tahu juga gitu ketika mengalami isu tertentu terkait gangguan mental gitu. Mereka sudah cukup banyak yang tahu bahwa oh iya, saya harus pergi ke psikolog nih. Saya butuh bicara dengan seseorang dan saya perlu ke psikolog. Tuh. Nah, selain ke psikolog gitu, bisa juga gitu. Oh, saya harus ke psikiater gitu. Nah, sebetulnya bedanya apa sih antara psikolog dengan psikiater gitu ya? Nah, kalau di psikolog sendiri gitu, yang pendidikan atau kurikulum sebelumnya gitu, psikolog ini dibedakan menjadi psikolog klinis, psikolog pendidikan, dan psikolog di bidang industri gitu. Nah, sebelum kita melangkah ke spesifikasi psikolog ini gitu, mungkin kita bahas dulu ya terkait perbedaan pendidikan antara psikolog dan psikiater. Yang pertama gitu, psikolog itu dari segi pendidikan S1-nya adalah pendidikan psikologi gitu. Jadi dari S1-nya S1 psikologi, kemudian di kurikulum lama melanjutkan ke pendidikan magister psikologi profesi. Dan di kurikulum yang sebelumnya yang saya ikuti gitu, ketika kita memilih pendidikan profesi psikologi, kami memilih spesifikasi ingin memilih ke profesi di bidang psikolog klinis, industri atau pendidikan gitu. Nah, sedangkan untuk kurikulum yang terbaru saat ini itu profesi psikolognya masih psikolog umum gitu. Nah, sebagai gambaran gitu untuk psikolog yang klinis itu sama dengan psikiater gitu, sama-sama bisa bekerja di fasilitas kesehatan. Nah, itu terkait pendidikannya gitu ya. Jadi kalau yang psikolog itu dari S1 psikologi kemudian melanjutkan ke program profesi psikologi. Dan lama pendidikannya sendiri kurang lebih untuk yang saat ini adalah 3 semester gitu. Nah, kalau untuk psikiater gitu, pendidikan S1-nya adalah dari pendidikan dokter dan kemudian mengambil spesialis kesehatan jiwa gitu ya, dan nanti gelarnya SPKJ gitu. Nah, kalau psikolog itu gelarnya, karena kalau di pendidikan saya itu latar belakangnya profesi dan master, jadi ada MPSI psikolog. Nah, untuk kesamaannya apa sih gitu, kok sama-sama bisa kerja di rumah sakit? Nah, persamaannya tentu saja psikolog dan psikiater ini sama-sama bisa bekerja di rumah sakit atau puskesmas karena sama-sama sebagai tenaga kesehatan gitu. Dan sebagai tenaga kesehatan tentunya ada dokumen-dokumen atau berkas yang harus dipenuhi agar kami bisa bekerja di fasilitas kesehatan gitu ya. Kalau di yang saya tahu, kalau psikolog itu di beberapa puskesmas gitu di kota asal saya di Yogyakarta atau juga di Jakarta, di beberapa puskesmas itu sudah diberikan layanan psikolog gitu. Nah, kalau untuk di rumah sakit sendiri atau di layanan kesehatan gitu, antara psikolog dan psikiater itu bisa bekerja sama gitu. Jadi ketika menangani satu klien atau satu pasien itu bisa ditangani secara bersamaan antara psikolog dan psikiater gitu. Kenapa ini bisa ditangani psikolog dan psikiater? Tentu ini terkait dengan kewenangannya gitu. Nah, yang kedua ini tadi, kalau yang tadi pertama itu yang berbeda pendidikannya, yang kedua adalah terkait kewenangan. Nah,
untuk psikolog sendiri karena pendidikannya bukan dari pendidikan dokter gitu, sehingga kewenangannya untuk memberikan psikoterapi gitu ya. Jadi kami tidak berwenang memberikan obat-obatan atau meresepkan obat tertentu kepada klien atau kepada pasien gitu. Jadi yang diberikan kepada klien adalah terapi, bentuknya bisa terapi perilaku gitu, atau bisa bentuknya terapi humanistik. Jenis-jenisnya berbeda-beda. Ada terapi yang fokusnya pada penyelesaian masalahnya gitu ya, atau SFBT, solution fokus brief terapi gitu, jadi fokus pada penyelesaian masalahnya. Atau bisa juga diberikan terapi-terapi yang lain yang tentunya disesuaikan dengan latar belakang permasalahan yang dihadapi gitu. Nah, sedangkan psikiater gitu sesuai kewenangannya sebagai seorang dokter gitu ya, dokter spesialis, dan juga tentunya gitu diberikan kewenangan untuk memberikan obat atau diresepkan obat-obatan sesuai juga dengan kondisi pasiennya gitu. Nah, apakah tadi gitu ketika udah ditangani oleh psikolog nggak bisa ditangani psikiater, atau kalau udah dipegang oleh psikiater nggak bisa ditangani psikolog, ini tidak seperti itu ya gitu. Ketika psikolog menangani klien, menangani pasien, dan melihat bahwa oh kondisinya ini sudah membutuhkan nih obat-obatan tertentu gitu, ini psikolog bisa merefer atau merujuk kepada psikiater gitu. Dan begitu juga sebaliknya ketika psikiater melihat bahwa oh ini perlu terapi ke psikolog gitu, tentunya psikiater akan bisa menyarankan pasiennya untuk pergi ke psikolog gitu. Jadi bisa jadi hanya butuh salah satunya aja gitu, atau sudah cukup dengan salah satunya aja gitu, tapi bisa jadi juga diperlukan kerjasama antara dua tenaga kesehatan ini gitu. Nah, kapan sih gitu kita perlu ke psikolog, kapan kita ke psikiater gitu. Biasanya ketika kita mengalami isu tertentu, isu terkait kesehatan mental gitu, ketika hal ini belum terlalu mengganggu gitu ya aktivitas kita sehari-hari, kita masih bisa berfungsi dengan baik dalam aktivitas kita sehari-hari gitu, kita bisa pergi ke psikolog dulu gitu. Dan selain itu gitu, kalau misalnya kita merasa oh kayaknya permasalahan ini misalnya terkait dengan relasi gitu ya, dan belum ada gejala-gejala fisik gitu, oh sepertinya saya perlu teman ngobrol, teman bicara, saya perlu ketemu dengan psikolog gitu. Tapi kalau misalnya sudah merasa kok ada perubahan atau ada gejala fisik yang sangat terasa gitu ya, misalnya sudah nggak bisa tidur berhari-hari, atau rawat dirinya kurang gitu. Rawat dirinya kurang tuh misalnya udah sampai nggak makan, nggak mandi gitu ya, atau betul-betul menyendiri udah berhari-hari gitu, dan mungkin sudah sulit diajak berkomunikasi. Nah, itu mungkin sudah saatnya untuk dibawa ke psikiater gitu. Tentu setiap orang kondisinya bisa jadi berbeda-beda gitu. Ada beberapa orang yang pada kondisi tertentu ya, dia bisa cukup dengan bertemu dengan psikolog aja, tapi ada juga yang memang membutuhkan farmakoterapi atau terapi obat-obatan dari psikiater, dan itu juga masalah gitu kalau memang pada kondisinya dibutuhkan pengobatan, terapi obat-obatan gitu, tidak apa-apa untuk pergi ke psikiater gitu. Dan tentu saja psikiater pun gitu juga tentu akan melakukan evaluasi gitu ya, melakukan evaluasi kondisi di setiap pasiennya. Oh apakah obatnya akan ditambah dosisnya atau perlu dikurangi dosisnya gitu. Pasti psikiater juga akan melakukan evaluasi itu gitu. Karena pada beberapa orang gitu ketika berkonsultasi dengan saya, ada juga yang menanyakan oh kalau saya ke psikiater gitu ya, saya takut mungkin obatnya memberikan efek tertentu atau akan mengalami ketergantungan gitu. Tentu ini perlu didiskusikan juga dengan psikiater yang menangani. Oh misalnya oh saya khawatir nih kalau misalnya nanti harus minum obat ini terus misalnya. Nah ini bisa didiskusikan dengan dokternya. Oh efek samping obatnya misalnya apa gitu, kemudian oh berapa lama saya konsumsi obat ini, oh apakah nanti akan ada evaluasi misalnya setelah 2 minggu misalnya, atau setelah 1 bulan gitu, perlu dilakukan evaluasi. Nah ini juga perlu terbuka dengan dokter yang menangani gitu. Termasuk begitu juga ketika
konsultasi dengan psikolog gitu ketika ada isu tertentu, misalnya ingin tahu oh dengan kondisi saya yang seperti ini, misalnya oh saya ada trauma misalnya, oh atau saya mengalami kendala komunikasi dengan pasangan misalnya, oh saya perlu melakukan terapinya atau konsultasi dengan psikolognya ini berapa pertemuan misalnya ingin tahu, oh atau misalnya sudah melakukan konsultasi pertama kali gitu, kemudian ingin menentukan nih terapinya yang mana gitu yang paling tepat gitu. Nanti mungkin psikolognya juga akan bisa menyampaikan oh terapi yang akan dijalankan ini kira-kira membutuhkan berapa kali pertemuan gitu. Nah jika ada concern tertentu gitu ketika bertemu dengan tenaga profesional, tenaga kesehatan, tentunya tidak apa-apa untuk menyampaikan concern kita terkait hal tersebut gitu. Nah, kurang lebih mungkin itu gitu ya perbedaan antara psikolog dan psikiater gitu. Yang pertama tadi terkait pendidikannya gitu, kemudian gelarnya apa gitu. Selain itu juga kewenangannya apa saja gitu, itu perbedaan-perbedaannya. Dan juga karena sesama tenaga kesehatan, teman-teman bisa menggunakan dua layanan ini sesuai dengan kondisi teman-teman. Terlebih saat ini layanan kesehatan mental itu sangat mudah untuk diakses gitu ya, baik secara online gitu, sudah cukup banyak aplikasi-aplikasinya. Kalau misalnya teman-teman sudah merasakan gejala-gejala tertentu, sudah merasa oh saya butuh bantuan untuk menghubungi tenaga kesehatan gitu, nah itu silahkan dicari. Saya yakin kalau teman-teman mencari di internet itu sangat banyak informasinya, teman-teman bisa mengakses layanannya dari mana aja, baik secara online maupun offline. Nah, mungkin itu saja episode kali ini gitu, membahas tentang apa sih bedanya antara psikolog dan psikiater gitu, karena seringkali masih banyak teman-teman yang menanyakan terkait hal ini. Oke, sampai ketemu.